Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Saleh Siregar dengan NIM 20123063. Saya dari kelas PAI 3J, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Umaini MPD. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang infak yang menyangkut 4 pembahasan, yaitu pengertian infak, dalil-dalil infak, macam-macam infak, dan keutamaan infak. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum di luar zakat. Kata infak itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqoh, yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, selanjutnya dalil-dalil mengenai infak. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalil yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, sungguhnya jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu sangat baik bagimu. Jika menahannya atau tidak memberikannya, itu sangat jelek bagimu. Kamu tidaklah dicela karena kesederhanaanmu. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu, sebab tangan yang di atas atau orang yang memberikan lebih baik daripada tangan yang di bawah orang yang meminta. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam infak. Ada beberapa macam infak. Yang pertama itu infak wajib. Infak wajib merupakan infak yang harus segera ditunaikan oleh seseorang agar terhindar dari dosa. Infak wajib juga harus benar-benar tidak boleh ditunda dan harus segera dibayarkan. Contohnya yaitu kafarah atau denda, pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar. Yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah adalah infak yang dilakukan dengan niatan sedekah. Misalnya berinfak untuk keperluan anak yatim dan duafa. Atau bisa juga menolong orang lain yang tertimpa masalah atau musibah. Yang ketiga, infak mubah. Infak mubah ditunaikan untuk hal-hal yang hukum dan sifatnya mubah atau bisa disebut infak untuk kepentingan seseorang. Contohnya yaitu dengan memberikan infak untuk kepentingan saham, bisnis, dagang, dan lainnya, yang berpotensi memberikan keuntungan bagi orang yang berinfak tersebut. Yang keempat, infak haram. Infak haram adalah infak yang berupa memberikan harta kepada orang lain dengan tidak ikhlas maupun tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya riya atau memberikan sebagian harta atau berbuat baik pada orang lain secara tidak ikhlas dan mengharapkan balasan dari orang tersebut. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang keutamaan infak. Jadi ada beberapa keutamaan infak, yaitu yang pertama, mendapatkan pahala berlipat ganda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala berlipat ganda
bagi orang-orang yang berinfak dengan ikhlas dan penuh kepedulian. Yang kedua, menghapus dosa dan penyebab keselamatan. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memadamkan dosa dan menjadi penyebab keselamatan. Yang ketiga yaitu membuka pintu berkah dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membersihkan jiwa dan harta. Yang kelima yaitu didoakan oleh dua malaikat. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, yaitu, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberikan nafkah pada keluarganya. Kemudian malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi mereka yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.